dan perkembangan masyarakat dan ekonomi di luar tembok Batavia 1684-1740 karya Dr. Bondan Kanumoyoso M.Hum. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan juga penulis buku yang diluncurkan hari ini, Dr. Bondan Kanumoyoso M.Hum. Kami persilakan kepada Bapak Dekan untuk menyampaikan sambutan. Jadi buku ini berasal dari disertasi. Ini perlu saya sampaikan dan menunggu waktu yang cukup lama sebelum akhirnya bisa diterbitkan. Buku ini awal mulanya adalah sebuah upaya ya untuk menggali sejarah masyarakat yang tinggal di kota Jakarta dan sekitarnya, gitu ya. Dan ini satu tantangan yang ketika itu cukup menantang, gitu ya. Karena historiografi kita dikuasai ataupun didominasi oleh pandangan-pandangan yang banyak tidak bersumber kepada dokumen. Ya, jadi karena itulah kemudian saya mengikuti satu program namanya Tanam Toward a New saya lupa encounter partnership atau apa begitu ya dari bukan Tanam, ini program Tanam, lanjutannya nanti ada program Kompas begitu. Jadi saya termasuk dalam generasi pertama. Saya mengikuti program ini untuk belajar bahasa Belanda. Dan bahasa Belanda ini ternyata nggak seperti yang saya bayangkan, sulit sekali karena dokumen-dokumen itu tulis dalam bahasa Belanda abad 17. Ini saya ingin menggambarkan beberapa permasalahan yang ketika itu cukup membuat saya frustasi gitu ya. Dan kemudian juga tulisannya itu tulisan paleografi. Jadi saya mungkin nggak terlalu yakin kalau ada yang mencoba mengerjakan periode itu bisa melakukannya tanpa belajar bahasa Belanda dan paleografi abad 17. Dan ini memakan waktu cukup lama gitu ya. Dan kemudian setelah melalui proses sekitar mungkin dari sejak saya mengambil program Advanced Master sampai selesai disertasi itu makan waktu 11 tahun, ya, cukup lama, panjang gitu ya. Saya bukan termasuk mahasiswa yang cemerlang ya, sehingga belajar pelan-pelan dan memahami dengan cara membaca secara langsung ya. Dan ketika itu di luar dugaan Bapak Ibu dan teman-teman semua bahwa dokumen-dokumen itu yang terbanyak bukan tersedia di National Archive atau ketika itu namanya Rex Archive di Den Haag, tetapi adalah justru di Arsip Nasional. Karena itu kemudian saya mulai bekerja di Under, bukan di ruang baca tetapi langsung di depo. Ini berkat kebaikan teman-teman dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Selama hampir sekitar 2 tahun saya duduk dan membaca dokumen ditemani oleh arsiparis di Andri. Karena itu saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Anda. Semua isi buku ini sebetulnya sumbernya dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi jauh dari gambaran orang-orang kalau meneliti tentang periode Belanda harus pergi ke Den Haag atau ke Belanda. Tidak, semua dokumen itu sebetulnya lebih lengkap di Andri. Saya memberi satu informasi yang mungkin agak berlawanan dengan pandangan kita selama ini. Kalau mau riset harus ke Belanda, enggak juga. Riset justru kalau serius adanya di Andri. Karena dokumen-dokumen yang itu laporan-laporan sebelum dibuat semacam ekstrak itu justru masuk ke Arsip Nasional. Dan itu ada berkilo-kilometer kalau dibariskan begitu ya, tapi nggak ada yang baca. Karena nggak ada yang tahu bagaimana cara membacanya. Dan koleksi Andri itu sepanjang atau sepeda pengetahuan saya terbanyak atau mayoritas adalah dokumen-dokumen periode abad 17-18. Jadi problematika di dalam penelitian ini bukan kekurangan sumber, tapi kebanjiran sumber. Bagaimana memilihnya untuk bisa kemudian merekonstruksi sejarah Batavia. Dan kemudian tantangan berikutnya adalah ketika itu tidak ada orang yang pernah menyodorkan satu perspektif yang mencoba melihat bagaimana peran orang Indonesia di dalam satu periode yang sampai sekarang dianggap sebagai bagian dari sejarah kolonial, yaitu abad 17-18. Ketika itu guru saya, Guru Ronald Anda, mengkaji tentang masyarakat Tionghoa, bukunya Kapitan Cina, saya kira sudah menjadi salah satu buku pegangan klasik bagi kita semua yang ingin mengetahui tentang perkembangan masyarakat Tionghoa di Batavia. Kemudian promotor saya, Profesor Leonard Bluse, juga menulis tentang persekutuan yang aneh, First Company, itu juga menceritakan tentang bagaimana masyarakat kolonial, terutama di Batavia,
itu digerakkan ya, perekonomiannya oleh komunitas Cina. Kemudian ada Profesor Gene Taylor dari Australia yang menulis Social Work of Batavia, menceritakan bahwa Batavia ini kota yang didominasi secara politik dan ekonomi oleh orang-orang Belanda. Karena itulah saya paham di dalam historiografi kita abad 17-18 tidak banyak disinggung. Karena tidak ada cerita tentang orang Indonesia. Dan disitulah kemudian saya merasa bahwa sudah waktunya ada satu upaya untuk mengangkat kisah orang Indonesia di dalam satu landscape yang besar, yaitu sejarah kota Jakarta dan sekitarnya atau London. Nah, ini tema ini memang satu tema yang selama ini mungkin ketika itu ya tidak banyak diminati oleh para peneliti, gitu ya. Karena wilayah sekitar Jakarta ini bahan-bahannya nggak ada di Denhak, adanya di Arsip Nasional, dan mungkin mereka selama ini kan difokus penelitian, kalau peneliti asing itu banyaknya ke Belanda. Nah, saya beruntung diakses oleh teman-teman Andri sehingga bisa membaca secara langsung dan belajar kepada mereka juga, tiap hari ngobrol, tiap hari tanya, gitu ya. Kami saling berbagi ilmu. Nah, inilah satu proses saya kira yang penting sekali di dalam pembelajaran. Maka saya sampaikan tadi Bapak Ibu dan teman-teman, saya banyak belajar dan banyak menerima pengetahuan dari orang-orang baik yang selama ini mengikuti perjalanan saya dalam menulis disertasi ini. Ini selesai. Ketika selesai saya tidak terlalu yakin siapa mau baca, karena temanya sangat spesifik begitu ya. Dan kemudian juga saya merasa bahwa belum waktunya menceritakan tentang masalah ini, karena di dalam historiografi Batavia itu yang perspektif Barat sangat dominan dengan cara melihat secara kolonial, sementara yang Indonesia itu bertolak belakang sama sekali. Jadi nggak ketemu begitu ya. Nah, ketika itu beberapa kali juga saya coba untuk sampaikan dalam forum-forum seminar nasional dan internasional. Kalau internasional nggak ada masalah, tapi kalau nasional selalu timbul kontroversi. Kira saya itu mengajukan satu perspektif kolonial, ya, tanpa satu pemahaman yang baik tentang apa yang terjadi dalam penulisan sejarah Indonesia, khususnya periode 17-18. Maka dengan mudah orang akan mengatakan saya menggunakan perspektif kolonial. Nah, mungkin karena itulah saya agak segan untuk menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Promotor saya sudah bertanya-tanya, kenapa nggak kamu terjemahkan saja supaya orang Indonesia tahu sejarahnya sendiri. Saya bilang nanti dulu, ini belum waktunya begitu ya. Dan kemudian juga karena berbagai kesibukan saya sendiri, kita kembali ke video ini. Nah, tetapi kemudian pada satu ketika saya ketemu dengan salah satu teman di sini, Mas Mulyawan Karim. Ya, beliau ini yang kemudian membaca, saya waktu itu cerita pada dia ketika itu adalah pimpinan penerbit Kompas kalau nggak salah. Saya membantu Pak Mas Mulyawan menerjemahkan salah satu buku terbitan Kompas. Kemudian Mas Mulyawan itu saya ceritakan tentang disertasi saya, terus kemudian saya bawakan kepada dia. Dia baca, dan dia bilang ini disertasi harus diterbitkan. Masalah ketika itu ya. Itu peristiwa mungkin terjadi sekitar 10 tahun yang lalu, 2013. Jadi tepuk tangan untuk Mas Mulyawan. Jadi itu mungkin konteks bukunya, saya tidak ingin berpanjang lebar karena ceritanya panjang banget begitu ya, dan mungkin juga agak terlalu menarik buat teman-teman Bapak Ibu semua. Tapi kira-kira kita ini akan membahas satu komunitas masyarakat ya, yang ketiga itu mungkin overlooking, terabaikan. Yaitu satu komunitas yang hidup di luar tembok kota Batavia, yang tidak terlalu diperhatikan oleh VOC, dan karena itu saya harus pakai sumber-sumber yang bukan resmi, salah satunya arsip notaris. Bisa melihat kehidupan mereka. Kalau dicari di sumber VOC yang resmi kayak Hoftering dan yang lain-lain nggak ada cerita mengenai. Tapi begitu masuk arsip notaris itu kan badan swasta ya, akan terlihat bahwa ternyata dinamikanya luar biasa, berbeda jauh dengan gambaran kita tentang sejarah abad 17-18. Ada konflik masalah tanah, ada masalah rebutan warisan, ada perkara masalah konflik tentang bendungan air, dan berbagai macam-macam masalah yang nanti bisa Bapak Ibu dan teman-teman temukan di dalam disertasi itu. Jadi saya kira itu adalah konteks yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman untuk kehadiran ini, kehormatan yang luar biasa ya. Saya tadinya pesimis, siapa yang mau datang gitu ya. Saya bilang sama istri saya, cukup 50 aja disiapin gitu ya. Itu saja udah alhamdulillah kata saya. Dikasih uang 113 pulau kegedean. Karena ini bukan topik menarik. Kalau tentang tahun 65 pasti yang datang penuh. Ya kan? Tapi kalau sejarah lokal siapa yang hadir gitu ya. Tapi ternyata ini luar biasa. Saya merasa sangat terhormat dan saya mengapresiasi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang hadir di sini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.